Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Refti. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan berdiskusi tentang bab konstitusi. Pertama-tama perkenalkan saya sebagai moderator hari ini. Nama saya Aida Karin Laksmawati dengan 3 digit NIM terakhir 111 dari kelas manajemen 23I. Perkenalkan, nama saya Naila Livia Febriani dengan NIM digit terakhir 129 dari kelas 2023A. Perkenalkan, nama saya Retno Rohima dengan 3 digit terakhir 024 dari kelas manajemen 2023I. Perkenalkan, nama saya Nur Aska Marina dengan NIM 3 digit terakhir 001 dari kelas manajemen 23A. Perkenalkan, nama saya Satria Aulia dengan NIM 3 digit terakhir 500 dari kelas manajemen 2023. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Aulia Putri dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 127 dari kelas manajemen 2023A. Perkenalkan, nama saya Desi Latifah Amelia dengan NIM 3 digit terakhir 208 dari kelas manajemen 2023G. Perkenalkan, nama saya Sastin Rufi'ah, NIM terakhir 095 dari kelas manajemen 23K. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Langsung saja kita lanjut ke diskusi tentang bab konstitusi. Selamat pagi teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir di diskusi hari ini. Topik kita adalah konstitusi dan peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, mari kita mulai dengan pengertian konstitusi. Naila, bisakah kamu jelaskan tentang pengertian konstitusi secara umum? Baik, tentu aja. Jadi di sini aku akan jelasin konstitusi secara umum. Jadi konstitusi secara umum itu dasar hukum sebuah negara yang mengatur perlindungan hak asasi manusia dan lembaga perwakilan. Jadi konstitusi itu bisa tertulis seperti yang ada di Indonesia ini UUD 1945 atau kayak tidak tertulis yang biasa dikenal sebagai Konvensi Ketatanegaraan. Nah, menurut para penyusun UUD 1945, konstitusi ini lebih luas ya daripada UUD. Jadi UUD itu cuma sebagian dari hukum dasar negara yang tertulis, sedangkan konstitusi itu juga mencakup hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu kayak aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya, Naila, sangat informatif. Mungkin sekarang bisa dengan Desi. Bisakah kamu menjelaskan arti penting dari konstitusi dalam kehidupan bernegara? Baik, jadi konstitusi itu memiliki arti penting karena mengatur tatanan sosial politik yang kompleks. Menurut Thomas Hobbes, konstitusi menjadi solusi untuk mengatasi keadaan alamiah manusia yang cenderung konflik dan perang dengan mendorong terbentuknya perjanjian sosial. Ini memastikan kekuasaan pemerintah tidak melebihi batasnya dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Oke, terima kasih Desi. Penjelasannya sangat informatif dan sangat tepat. Baik, selanjutnya bagaimana dengan fungsi konstitusi dalam kehidupan bernegara? Mungkin Putri, kamu bisa menjelaskan? Baik, jadi konstitusi sendiri ini memiliki beberapa fungsi nih. Pertama, yaitu sebagai landasan konstitusionalisme. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada konstitusi yang berlaku. Kedua, untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan kekuasaan. Yang ketiga, yaitu sebagai kerangka dasar hukum untuk perubahan masyarakat menuju tahap berikutnya sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Dan yang keempat, sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Dan yang terakhir, fungsi konstitusi yang kelima, yaitu untuk menjamin hak asasi warga negara sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu warga negara. Seperti itu.
Oke, Putri, terima kasih. Jawabannya sangat komprehensif. Mungkin sekarang mari kita membahas dari nilai-nilai konstitusi itu sendiri. Aul, apakah kamu bisa menjelaskan tentang nilai-nilai konstitusi yang kamu ketahui? Wih, jelas sangat bisa. Nah, nilai konstitusi itu ada tiga nilai utamanya ya. Yang pertama adalah nilai normatif yang menjamin terselenggaranya konstitusi secara menyeluruh. Nah, konstitusi diterima secara resmi oleh suatu negara dan normanya berlaku efektif dan dilaksanakan secara otentik dan konsisten. Yang kedua, nilai nominal yang berarti konstitusi memiliki kekuatan hukum namun belum sempurna dalam pelaksanaannya. Seringkali karena keterlambatan atau kelalaian. Ketiga, nilai semantik yang hanya diapresiasi di atas kertas dan dijadikan alat pembenaran sederhana, jargon, atau slogan. Dalam konteks ketatanegaraan, nilai semantik berarti konstitusi tidak dilaksanakan secara efektif dan tidak konsisten dalam kehidupan bernegara. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan sifat-sifat konstitusi. Mungkin Aska, kamu bisa jelaskan tentang sifat-sifat konstitusi itu sendiri. Baik, tentu aja. Jadi sifat konstitusi itu bisa dibedakan menjadi fleksibel dan rigid. Fleksibel itu berarti mudah diubah melalui proses legislatif, biasa contohnya di Selandia Baru. Rigid itu kayak artinya itu kaku, jadi berarti ada prosedur khusus untuk perubahan seperti melibatkan lembaga legislatif atau referendum rakyat. Selain itu, konstitusi bisa tertulis seperti UUD 1945 atau tidak tertulis seperti konvensi. Nah, konstitusi tertulis ditulis dalam suatu naskah resmi. Nah, sedangkan konstitusi tidak tertulis itu ketentuan-ketentuan yang mengatur pemerintahan yang tidak ditulis dalam suatu naskah tertentu, tetapi dipraktikkan secara turun-temurun. Baik, terima kasih Aska. Mungkin dari penjelasan Aska tadi tentang sifat konstitusi, selanjutnya Sasti, apakah kamu bisa menjelaskan tentang UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945? Baik, UUD 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. UUD 1945 mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. UUD 1945 membagi kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Baik, terima kasih Sasti. Selanjutnya dari penjelasan oleh teman-teman tadi, apakah Retno bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini? Baik, Karin. Untuk kesimpulannya sendiri, konstitusi merupakan dasar hukum yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan konstitusi itu tidak hanya mengatur tatanan pemerintahan, tapi juga menjamin hak-hak asasi warga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan contoh nyata dari konstitusi tertulis yang berfungsi sebagai landasan utama negara kita. Untuk PowerPoint kita sendiri, nanti kita akan mendapatkan poin-poin utama dari diskusi ini, termasuk definisi, fungsi, nilai-nilai, sifat-sifat konstitusi, dan detail tentang Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan memastikan semua informasi tersusun dengan baik dan jelas. Terima kasih. Baik, kesimpulannya sangat tepat dan jelas sekali, Retno. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami diskusikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Diskusi kita sangatlah informatif. Sekian, sampai jumpa di diskusi berikutnya.